welcome back to my channel. Jadi komodajiku, hari ini aku akan berbagi pengalaman aku saat pertama kali aku itu tiba di Jepang. BTW, aku itu nggak pernah pergi ke negara lain kecuali di Jepang ini. Aku pun nggak pernah pergi ke Bali, ke Jakarta. Ke Jakarta pernah sih sekali waktu saat transit dari Surabaya ke Jakarta terus pergi ke Tokyo gitu. Jadi cuma satu kali. Jadi aku itu pure bener-bener orang orang desa, orang katrok, nggak pernah pergi ke kota-kota besar. Ya paling Surabaya pernah sih. Cuma sebesar Tokyo itu aku nggak pernah. Jadi pengalaman ini itu bener-bener sangat-sangat sangat berkesan buat aku karena nggak pernah membayangkan negara Jepang itu seperti apa ya. Jadi guys, kutusok yang aku alami pertama kali itu adalah masalah bahasa. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu kan berbeda. Terus di sini kan pakainya kanji. Otomatis saat pertama kali aku tiba di Jepang itu sama rombongan teman-temanku itu, ini tuh mikirnya apa? Ini apa sih? Ini tulisannya apa? Ini maksudnya apa? Nggak tahu kan. Terus orang Jepang itu kan ngomongnya cepet gitu kan. Ini maksudnya apa? Jadi kayak apa yang diajarkan sama guru-guru kita selama di Indonesia itu kayak zong gitu, nggak ada yang masuk di otak nih. Ini maksudnya apa, kok nggak sama seperti yang diajarkan dulu waktu di sekolah gitu. Jadi aku sama temanku itu sampai rasa-rasan gini, temanku ngomong sama aku gini, kamu ngerti nggak artinya apa? Kok aku nggak ngerti. Iki harus yang dulang nih karo sensei biyen ning sekolahan kok nggak podo. Iki terus piye iki? Temanku sampai rasa-rasan gitu. Padahal temanku itu ya dulunya lumayan pinter bahasa Jepangnya daripada aku gitu. Aku akuin bahasa Jepangku itu kurang pada saat itu. Aku juga nggak tahu gitu. Jadi masalah bahasa itu sangat penting ya teman-teman. Kalau kalian mau kerja ke luar negeri, jangan sampai menyepelekan masalah bahasa karena komunikasi itu kan penting. Kalau kita nggak tahu apa yang diperintahkan, kita mau kerja apa gitu ya. Jadi itu masalah bahasa yang sangat penting menurut aku gitu ya. Terus yang kedua itu adalah masalah makanan ya guys. Jadi makanan Indonesia sama Jepang itu kan beda banget. Kalau biasanya aku di Indonesia sarapannya pakai soto, pakai rawon gitu, di sini kan nggak ada. Jadi masalah makanan ini cukup sulit untuk aku adaptasi. Ya untuk bulan pertama sih gampang karena aku masih bawa bumbu-bumbu dari Indonesia, bawa makanan dari Indonesia kayak mie gitu kan aku bawa gitu. Jadi lumayan membantu untuk aku perlahan-lahan beradaptasi dengan masakan Jepang yang rasanya itu hambar, ya paling cuma asin gitu aja karena cuma pakai bumbu garam atau kecap asin gitu aja. Jadi lumayan susah sih buat aku masalah makanan ini. Terus yang ketiga itu adalah masalah toilet guys. Jadi kalau di Indonesia kan kebanyakan toiletnya tuh pakai toilet air yang pakai cebok, pakai gayung gitu kan. Kalau di sini kan nggak ada. Di sini itu kebanyakan toiletnya itu pakai tisu. Kalau kebanyakan sih kalau toilet lama itu pakai tisu. Kalau yang terbaru-baru ini ada kayak ada alatnya gitu, kayak batang kecil itu keluar dari dalam toilet. Kalau kita pencet itu akan memancarkan air gitu untuk kita cebok gitu. Cuma kalau toilet lama itu nggak ada, jadi kita pakai tisu gitu. Dan tisu yang di Jepang itu bisa di flush, jadi nggak akan menjumpal di toilet. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Kalau tisu ya dibuangnya di tempat sampah kan. Kalau di Jepang itu tisunya bisa larut dalam air. Jadi tenang aja buat teman-teman yang mau ke Jepang, tisu di Jepang itu bisa larut di dalam toilet di air gitu ya. Masalah toilet itu sangat penting bagiku karena aku yang terbiasanya pakai air, di sini aku cuma tisu aja. Jadinya kayak apa ya? Ini lumayan jorok sih. Jadi kayak nggak bersih gitu ya, kayak masih ada lengket-lengket gitu, pokoknya nggak nyaman banget. Jadi aku selalu bawa yang namanya tisu basah, jadi lumayan membantu tisu basah itu kalau di Jepang, kalau buat yang pertama kali ke Jepang gitu ya. Terus guys, masalah yang selanjutnya itu adalah masalah cuaca. Karena cuaca di Jepang itu kan beda sama Indonesia. Di sini kan ada musim dingin, musim panas, sama musim gugur, sama musim dingin, panas, gugur, sama musim semi kan. Dan pertama kali aku tiba di Jepang itu saat musim dingin. Jadi yang dari Surabaya, Jakarta itu panas, tiba-tiba keluar pesawat, ces gitu, langsung dingin kan, kayak masuk kulkas gitu. Jadi badan aku itu selama 1 bulan 2 bulan itu kayak panas dingin gitu. Jadi kayak demam, tapi bukan demam, tetap sehat, cuma badan itu panas gitu rasanya.
Jadi kayak menolak gitu rasanya, menolak dinginan itu. Badan aku tuh menolak rasa dingin, jadi memanaskan diri gitu ya, seperti itu. Jadi masalah cuaca itu lumayan susah buat aku karena biasa di negara panas gitu. Makanya kalau kalian pergi ke luar negeri, apalagi saat beda musim gini, jangan lupa untuk membawa obat-obatan yang kiranya bisa membantu gitu. Karena obat-obatan di Jepang kan juga beda kan di Indonesia, karena kita terbiasa dengan obat-obatan di Indonesia gitu. Jadi jangan lupa untuk membawa obat-obatan dari Indonesia saat pertama kali ke Jepang tuh. Nah guys, jadi setelah 1 atau 2 mingguan aku tinggal di Jepang, aku sama temenku itu harus membudayakan membuang sampah versi Jepang, karena biasanya di Indonesia itu buang sampahnya ya syukur gitu aja kan. Kalau di Jepang itu masalah sampah harus hati-hati dan teliti, karena sangat ketat masalah sampah ini. Jadi sampah itu harus dipisah dari sampah sisa makanan, sampah plastik, sampah botol kaleng, sampah botol kaca, semuanya itu harus dipisah. Setelah tadi kan sampahnya itu udah dipisah-pisah dari sampah makanan, sampah plastik, sampah kaleng, sampah ini pokoknya semuanya kan dipisah-pisah. Nah, hari membuangnya itu pun juga beda-beda. Misalkan hari Senin itu sampah plastik, besoknya lagi sampah botol kaleng, besoknya lagi sampah botol inilah, pokoknya harinya itu berbeda-beda. Terus biasanya truk sampah itu maksimal datang jam 9, kalau jam 10 gitu pokoknya. Jadi setelah jam itu truk sampahnya kan nggak bakal ambil. Kalau kita telat, otomatis kita harus bawa pulang lagi sampahnya. Kita tunggu sampai hari selanjutnya untuk buang sampah yang sama gitu. Kalau kita biarkan gitu aja, biasanya orang yang bertugas membersihkan posko sampahnya itu bakal marah. Karena pasti mereka bakal tahu ini pasti kelakuannya orang asing, bukan orang Jepang, karena orang Jepang kan sudah pasti patut sama peraturan kan. Para orang asing kan ada yang glendor, ada yang belum tahu gitu, pasti mereka tahu. Terus kalau kita buang sampahnya lagi, ketemu sama orangnya, kita bakal ditegur sama dia. Dan juga buang sampahnya itu sesuai dengan wilayahnya ya. Misalkan kalau kalian itu di RT 1 RW 8 itu udah disiapkan posko sampahnya. Kalau orang lain di RT lain itu nggak boleh membuang sampah di tempat kita, atau kita membuang sampah di posko RT lain gitu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan poskonya masing-masing gitu ya. Pokoknya kalau kalian pergi ke Jepang, kalian harus hati-hati dengan yang namanya membuang sampah ya. Oh ya, ini sekedar info juga, di Jepang itu nggak semua tempat itu ada tempat sampah umumnya. Jadi kalau kalian ada sampah atau habis makan apa ada sampahnya, kalian ya harus biasakan untuk membawa sampahnya itu sampai kalian tuh ketemu dengan tempat sampah, atau biasanya juga dibawa pulang, kita buang di tempat sampahnya kita sendiri. Nggak boleh kita tuh buang sampah sembarangan gitu. Jadi kalau kalian pergi ke tempat-tempat wisata atau tempat festival itu jarang banget disediakan tempat sampah. Jadi sampahnya itu harus kita bawa pulang, atau kita buang di swalayan. Biasanya orang-orang itu membuangnya itu di swalayan, karena di swalayan kan ada tempat sampahnya. Jadi kalau di tempat wisata itu nggak ada tempat sampah umum, itu nggak ada ya. Jadi kalian harus hati-hati banget kalau masalah sampah di Jepang itu. Nah guys, ini kultur shock yang terakhir yang aku alami di Jepang. Jadi sebenarnya itu masih banyak banget, cuma nggak mungkin aku share semuanya di sini. Jadi yang terakhir ini adalah masalah waktu. Jadi kalau kalian itu janjian sama teman kalian sama orang Jepang, kalau janjian sama orang Indonesia sih nggak masalah. Kalau janjian sama orang Jepang, apalagi sama bos kalian, jangan sampai telat. Kalau kalian janjiannya itu jam 7, kalian harus datang ya minimal 10 menit atau 15 menit sebelumnya. Jangan sampai telat. Ini pun juga berlaku seperti kayak di kereta api. Nah, contohnya tuh seperti ini guys ya. Misalkan kalian harus masuk sekolah atau masuk kantor itu jam 8. Nah, dari stasiun kalian ke stasiun yang dekat kantor itu membutuhkan waktu 30 menit. Otomatis kalian harus naik kereta api itu yang jam tujuan atau jam 7.20-an lah pokoknya. Karena harus ada space waktu 30 menit kan. Nah, misalkan kalau kalian itu telat naik kereta apinya, otomatis kan kalian bakal telat masuk kerja. Otomatis kalian bakal kena semprong sama pak bos kalian. Dan masalah waktu ini sangat-sangat penting ya. Misalkan kalau kalian telat 1 kali aja, bos kalian itu bakal mengingat-ingat itu. Selain kena semprong, kalian bisa aja juga kena yang namanya pengurangan gaji ya, karena kalian telat gitu.
Kalau misalkan yang bermasalah itu stasiunnya, mungkin biasanya kalian 7.30 naik kereta api, ternyata stasiunnya ini keretanya api ini terlambat atau mengalami kerusakan, ini kalian nggak apa-apa, kalian bisa dapat kayak kertas gitu pemberitahuan kalau mungkin jam keretanya telat atau keretanya rusak dan sebagainya. Kalian bisa bawa surat itu dan kasih tunjuk ke bos kalian, nggak bakal termasalah seperti itu. Kalau itu misalkan kesalahannya dari pihak kereta api ya, bukan kalian ya. Ya udah guys, gitu aja kutu shock yang aku alamin saat pertama kali aku tinggal di Jepang. BTW sebenarnya itu nggak di awal-awal doang. Jadi sampai sekarang pun aku juga masih mengalami yang namanya kultur shock. Apalagi sekarang ini aku kan tinggalnya sama Pak D yang orang Jepang. Jadi kebiasaan orang Jepang sama orang Indonesia pun juga berbeda, kebudayaannya juga berbeda, pola pikirnya pun juga berbeda. Jadi ya sampai sekarang masih tahap-tahap belajar gitu. Meskipun aku di sini sudah hampir 3 tahun, aku di sini sudah 2,5 tahunan lah. Jadi masih banyak yang perlu aku belajar, masih banyak yang harus aku ketahui lagi tentang budaya orang Jepang itu. Ya udah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, jangan lupa untuk like dan komen. Ya udah, mite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye.